Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratim mustaqim liyakulu min ahli jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, di malam yang kelima ya Pak ya, kelima, kita masih senantiasa meramaikan Masjid As-Sakinah ini. Luar biasa Masjid As-Sakinah ini Bapak-bapak. Saya dari berapa tahun yang lalu berceramah, Masjid As-Sakinah ini jamaahnya luar biasa. Semoga warga di sekitaran Mangga ini ya, ataupun di luarannya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin amin alamin. Dan Bapak Ibu, semoga amal ibadah kita, baik yang telah kita lakukan dan yang belum kita lakukan, semuanya diterima oleh Allah hendaknya dengan penerimaan terbaik. Amin amin alamin. Kemudian selawat berikan salam tercurah kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, beserta para sahabat beliau, beserta para pengikut-pengikut beliau, termasuk kita yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin. Amin rabbal alamin. Yang saya hormati jajaran pengurus Masjid As-Sakinah, yang saya hormati alim ulama, tokoh masyarakat, cadik pandai yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini dalam rangka kita melaksanakan, dalam rangka kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitunya melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu insyaallah nanti kita akan melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Kemudian yang kami banggakan, anak-anak kami, putra-putri, generasi bangsa. Semoga anak-anak kita ini nantinya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, bisa membanggakan kedua orang tuanya, bisa mendoakan orang tuanya nanti ketika orang tuanya tidak ada. Itulah harapan kita Bapak Ibu. Kita meninggalkan keturunan, yang keturunan ini nantinya dapat mendoakan kita. Itulah yang kita harapkan Bapak dan Ibu-ibu. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu, pada malam hari ini saya diberikan judul ceramah oleh pengurus, yaitunya golongan umat Rasulullah SAW yang diberikan keselamatan oleh Allah nantinya ketika berada di padang mahsyar. Nah ini judulnya luar biasa Pak Ibu. Jadi koko kalaulah sampai nanti lah mati sampai ke alam barzah lah kiamai, beko kita dilatang sama Allah tampaknya di padang mahsyar. Inilah nanti akan kita kupas Bapak Ibu. Baiklah Pak Ibu, sidang jemaah Isya dan Tarawih dalam surat An-Naml ayat 83. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa yauma nahsuru min kulli ummatin faujam mimma yukadzibu bi ayatina fahum yuhzaun. Dan ingatlah, kata Allah, ketika pada satu hari nanti semua umat akan dikumpulkan oleh Allah, baik itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kata Allah, fahum yuhzaun, semua umat akan dibagi-bagi Allah ke dalam banyak kelompok. Dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa kelak umatnya akan dibagi Allah
ke dalam 20 kelompok. 10 kelompok pertama adalah kelompok yang celaka, yang disebutkan dalam hadis dari Mu'adz bin Jabal. 10 kelompok berikutnya adalah kelompok yang selamat dan bahagia. 3 disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar, riwayat At-Tabrani, dan 7 disebutkan dalam hadis dari muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Pada kesempatan yang pendek ini ya Pak Ibu, saya ingin menjelaskan 3 dari kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselamatkan Allah nantinya ketika sampai di padang mahsyar. Akan tetapi sebelum saya jelaskan 3 kelompok tersebut, sedikit akan kita bahas, akan kita gambarkan kondisi padang mahsyar sebagaimana yang telah Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, kata Allah, padang mahsyar itu adalah tempat yang tidak ada kepastian. Rasulullah mengatakan padang mahsyar itu adalah tempat yang tidak ada kepastian. Dalam surat Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Summa nufiqa fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Dan ingatlah ketika ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, maka ketika tiupan sangkakala yang kedua itu semua manusia berdiri menunggu hisab. Kata Allah, qiyamun yanzurun, semua manusia berdiri menunggu. Ini tiupan sangkakala yang kedua, Pak Ibu. Ketika tiupan sangkakala yang pertama itu, maka terjadilah kiamat. Hancur bumi kita semuanya. Setelah itu terjadi tiupan sangkakala yang kedua, semua kita yang di alam kubur dibangkitkan oleh Allah melalui tulang ekornya. Karena tulang ekor kita ini nanti tidak akan punah, Pak Ibu. Berdasarkan dari itulah kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tertukar satupun. Nah, ketika itu kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan padang mahsyar. Ketika itu kata Allah, kita berdiri tidak ada tahu apa-apa. Tidak tahu apa yang kita lakukan di padang mahsyar itu. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapa lama kita akan berdiri menunggu untuk dihisab?" Ini sahabat bertanya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah dalam hadis dari Abu Ya'na, "Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin bimigdalin istiyaumin wa kamsina alfasana." Kelak manusia akan menunggu hari perhitungan datang itu selama 50.000 tahun. Inilah masa kita berdiri selama 50.000 tahun. Selama 50.000 tahun itu Bapak Ibu, kita berdiri saja, menunggu saja. Qiyamun yanzurun, berdiri menunggu saja, tidak tahu apa yang akan kita lakukan pada saat itu. Nah, beginilah yang pertama, kondisi padang mahsyar. Yang kedua, padang mahsyar itu adalah tempat yang sangat mengerikan. Disebutkan Allah dalam surat Maryam ayat 85 dan 86. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda." Kelak manusia akan kehausan, kata Allah. Sampai saking hausnya wirda. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa wirda ya Rasulullah?" Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW menjelaskan, "Mutaqatti'atul a'na minal atos." Kelak manusia akan kehausan sampai sebagian dari mereka lehernya putus. Ini Pak Ibu. Kalau awak di dunia kok saking awana ausnya Pak Ibu yo belum pernah mendengar iya kok putus ya Ibu. Tapi kalau di padang mahsyar itu haus putus lia Pak Ibu. Wirda kata Allah. Nah, wirda itu putus lehernya. Nah, kenapa manusia kehausan sampai putus lehernya itu? Dalam hadis Muslim Rasulullah juga menjelaskan, "Tudana syamsu yaumal qiyamati minal khal hatta takuna minhum kamid damir." Matahari itu berada pada atas kepala manusia itu seukuran tongkat celak mata manusia. Seukuran tongkat celak mata manusia, Pak Ibu. Di situ nanti keringat itu bercucuran dari atas ke bawah dan naik lagi ke atas sampai kondisinya itu orang berenang di lautan keringatnya sendiri. Ini Pak Ibu, kondisi padang mahsyar itu seperti itu. Nah, kita akan bahas
orang-orang diselamatkan Allah nantinya. Bapak Ibu nggak usah takut. Karena kondisi itu memang seperti itu adanya. Rasulullah yang katakan. Begitulah kondisi padang mahsyar sebagaimana yang telah Allah gambarkan dalam Al-Quran. Nah, pertanyaannya, adakah umat Nabi Muhammad SAW yang diselamatkan Allah ketika sampai di padang mahsyar nanti? Ada. Tadi sudah kita sebutkan, dia ada 10 Bapak Ibu. Tapi malam ini kita bahas 3 saja, karena panjang sekali. Kita bahas 3. Mudah-mudahan di 3 ini semua kita ada di situ. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, rajulun qara al-Qur'an ibtigha wajhillah. Dalam hadis riwayat Tabrani, salah satu yaumal qiyamati ala kasibin min mis, ada 3 kelompok umatku, kata Rasulullah, yang akan Allah berikan pada tempat yang teduh, yang dipenuhi dengan kasturi. Yang kasturi itu, kata Nabi, raihatuhu min masarati abai rasana, aromanya tercium dari jarak 40.000 tahun. 40.000 tahun perjalanan, Pak Ibu. Dari 40 tahun perjalanan itu tuh tabaun kasturi itu, Pak Ibu. Ditempatkan awak di situ. La yahuluhum hisab, mereka tidak akan takut dengan hisab. Wala yanaluhum alfaza, dan mereka tidak akan dilanda rasa cemas, haus, frustasi dan sebagainya. Iko yang awak inginkan, Pak. Yang mau tiko, Pak. Nah, yang pertama kata Rasulullah, rajulun qara al-Qur'an ibtigha wajhillah. Orang yang membaca Al-Quran karena mencari keridhaan Allah. Saya yakin dan percaya jamaah Masjid As-Sakinah ini punya amal untuk membaca Al-Quran. Karena kalau Pak Ibu bertanya apa amal yang dapat menyelamatkan kita nantinya ketika sampai di padang mahsyar, jawaban pertama adalah Al-Quran, Pak Ibu. Justru itu kata Nabi, jangankan semua orang membaca Al-Quran, suratun minal Quran, salasuna ayah, tasfa'u li sahibiha. Ada satu surat dalam Al-Quran yang isinya terdiri dari 30 ayat. Jika kita baca itu 30 ayat, maka kita akan diselamatkannya. Mulai dari kematian hingga ke depan pintu surga. Sahabat bertanya kepada Nabi, Pak, ya Rasulullah, apa yang 30 ayat itu, wahai Rasul? Kata Nabi, tabarakalladzi biyadihil muluk. Surah apa tuh, Bu? Surat Al-Muluk. Jika kau baca itu surat Al-Muluk di 30 ayat itu, kata Nabi, maka kau akan diselamatkannya mulai dari kematian hingga ke depan pintu surga. Ini yang saya percaya tadi. Ibu-ibu jamaah, bapak-bapak jamaah Masjid Sakinah ini, itu semuanya ahlul Quran. Karena gini Pak Ibu, Al-Quran itu adalah penyelamat kita. Ditambah lagi kata Rasulullah, siapa yang mengamalkan Al-Muluk ini, maka diselamatkan mulai dari kematian katanya. Bahkan dalam hadis Al-Bukhari diceritakan, ketika manusia ingin melangkah ke surga, kata Allah Subhanahu wa taala, ratil ma kunta turatil fid dunya. Kau baca setiap ayat yang kau baca selama hidup di dunia, dan naiklah dari setiap ayat itu ke level surga berikutnya. Wa akhiru manzilatika fi akhiri ayatin taqra'uha, dan surgamu berhenti di ayat terakhir yang kalian baca selama hidup di dunia. Kalau kita baca 1000 ayat Bapak Ibu selama hidup dunia ini, maka kata Rasulullah level surganya berhenti dengan 1000. Karena surga itu punya tingkatan Bapak Ibu. Salah satunya tingkatan itu didasari dengan kita membaca Al-Quran per ayat itu. Apalagi ini malah bulan suci Ramadan yang semua pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca satu ayat itu 10, 3 ayat, 3 kata 30, alif lam mim 30, dilipat gandakan semuanya. Termasuk sedekah ini Pak Ibu. Semuanya dilipat gandakan. Saya ada pengalaman nih Pak Ibu, cerita. Jadi ada family dari sahabat saya di Pulau Jawa. Kebetulan orang tuanya ini pergi naik haji. Ini sudah berapa tahun yang lalu Pak Ibu. Qadarullah meninggal beliau pada saat melaksanakan haji itu. Meninggal dan dikuburkan di sana. Jadi kalau meninggal kalau haji Pak, kuburan situ tuh Pak. Nah, dibawa ke Indonesia balik dah. Kuburan situ. Karena sampai situ tuh rancak kalau berkuburan Bu. Ya, kalau Mukarramah itu. Jadi kalau di Makkah itu Pak Ibu, kalau orang yang meninggal itu ndak sama kuburannya bantu awak di Indonesia kada bisa lamo-lamo bantu itu teh. Kayak seperti di Tumbuh Hitam tuh bisa lamo-lamo. Ndak. Kalau tiba waktunya bongkar ya bongkar Pak Ibu. Tapi ada fenomena hebat di situ. Ketika dibongkar kuburan orang tuanya ini, bentuk pertama kali di kuburan bantu itu lo dibongkar, bantu itu lo bantu oleh Bu.
Saking hebatnya. Apa kok bisa rontek itu beliau? Padahal lama Pak Ibu, lah puluhan tahun. Jadi setelah dicari ceritanya, ternyata orang tuanya ini seorang ketua pondok pesantren. Dan kata muridnya, beliau ini mengamalkan surat Al-Muluk. Kau buat, basobok cerita tadi. Mengamalkan surat Al-Muluk. Bila dibaca rancaknya Ustaz surat Al-Muluk tu, kalau Pak Ibu, nyu 30 ayat. Kalau ndak hafal awak 30 ayat tu, awak baca sambil lalu Al-Quran tu Ibu. 30 ayat. Setiap hari. Sampai bila Ustaz istiqomah saja sampai mati. Nanti akan diselamatkan nanti ketika awak kasaratul maut tu Pak Bu. Ibu aduh percaya nak dalam surat Fusilat ayat 30 sampai 31. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Kalau beriman ya Bapak, beriman. Karena menyebut nama Allah, aku nak sembarang Pak Ibu. Fir'aun itu Pak Ibu di surat Yunus ayat 90. Fir'aun itu ketika hendak dilahap sama dengan di Laut Merah itu, dia sempat beriman Pak Ibu. Sempat beriman dia, cuma imannya ditolak oleh Allah. Apa katanya di surat Yunus itu Pak Ibu ayat 90 itu? Amantu anahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Saya beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Nak namu lidahnya menyebut nama Allah Bapak Ibu. Cuy itu warna sombongnya. Nak namu laka mati lah, nak namu ada. Dia beriman dia kecil, tapi beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel kecilnya. Apa salahnya sabit la ilaha illallah itu dah kalau jannah masuk surga paja tu. Tapi nak nio itu. Sombongnya ka mati baru sombongnya dulu lah. Sampai kini tu masih ada bangkainya di Mesir ya Bapak. Jadi itu pentingnya innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Sumastaqamu, dia melakukan satu amal. Bapak Ibu baca Al-Qur'an tiap hari, lakukan satu amal. Jika kematiannya tiba, tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat turun mendatanginya Bapak Ibu. Kecek malaikat itu tadi. Ala takhafu, jangan engkau takut menerima kematian ini. Wala tahzanu, jangan engkau bersedih meninggalkan harta, anak, istri, suami, jangan bersedih. Wabsiru bil jannah, ini surga yang akan kau tempati. Itu buat. Ketika malaikat mencabut nyawanya itu, tidak terasa sakitnya Bu. Makanya malaikat mencabut nyawa itu ada dua cara dalam Al-Quran Pak Ibu. Di surat An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa, malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Itu padiah tuh Pak Ibu. Wan nasitati nasta, malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat lembut hingga saking lembutnya tidak berasa dia. Kenapa? Sarugo dicalian kayaknya. Ibu-ibu kini ada sinetron yang paling hobi ibu nak anak mau cabut sila. Ketika ibu mencalik sinetron itu, rangi sakadang kalengkeng menggigit kaki nak terasur atau apa membo nak terangah ibu roh. Cuy itu benar saking siro benar film ko sampai-sampai apa yang terangah dewa ko nak terangah, apa yang menggigit awak nak terasur. Bantu itulah surga tu kira-kira dicalian ibu nak terasur mau aku pahira. Kenapa? Sesuatu yang tak pernah awak nampak, awak bayangkan, awak fikir di pikiran awak, dicalian di malaikat tu. Itulah kira-kiranya orang yang istiqomah nanti itu ya melakukan amalnya baca Quran itu salah satunya itu. Baik, yang kedua Pak Ibu, yang kedua lah ya. Yang kedua kata Rasulullah, orang yang diberikan keselamatan nanti ketika di padang mahsyar, warajulun azina fi masjidin da'a ila Allah azza wa jalla ibtigha wajhillah. Kok orang yang azan kok ibu-ibu nak satu kok orang yang azan kok apa-apa kok nak garin kok marbot. Kenapa orang yang azan itu ya diberikan termasuk orang yang spesial nanti kelaknya di padang mahsyar? Dalam hadis Muslim diceritakan oleh Rasulullah SAW, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilin. Barang siapa yang menjadi sebab orang melakukan perbuatan baik, maka akan mendapatkan semua pahala dari orang yang melakukan perbuatan baik itu karena disebabkan atas dirinya tadi. Jadi kalau awak melakukan perbuatan baik Pak Ibu, awak ajak orang kini untuk melakukan perbuatan itu
datangnya, ya, datangnya. Pahalanya itu untuk awak tuh, tanpa mengurangi nilai pahalanya. Berarti itu lo azan Pak Ibu. Azan kok kan pemberitahuan kok. Pemberitahuan, datang awak kini kamu saji gini kok. Tadi sholat Isya saya azan tadi itu. Sadola pahala duduk si koko dia kanyo tuh mah. Tanpa mengurangi nilai pahala awak. Orang spesial tuh Bu. Orang yang azan tuh apa kata Rasulullah? Andai kata semua orang tahu pahalanya azan, maka akan berebutlah orang yang jadi muazin tuh Bu. Makanya Bilal bin Rabah itu salah satu amalnya azan di setiap waktu sholat. Masih duit beliau latadanga sendalan kaki surga sama Rasulullah. Ya, ya Pak. Tuh Pak. Jadi kalau nak do yang azan gari ini Pak, barabui lah Pak azan Pak, nak ada Pak. Masalah. Itu nilainya tinggi itu Pak. Spesial itu tuh. Dua baru Bu. Cek lain. Yang ketiga oleh lah. Yang ketiga kok kata Rasulullah, orang yang diberikan keselamatan nanti ketika sampai di padang mahsyar, warajulun ubtuliya birizqi fid dunya falam yusilu zalika an amalan akhirah. Orang kaya yang tidak lalai beribadah. Kini konteks kaya itu seperti apa Bapak Ibu? Orang miskin itu konteksnya begini Bapak Ibu. Untuk makan dia hari ini, dicarinya hari ini. Untuk makannya besok, dicarinya besok. Kalau ada Pak Ibu gini, aku yakin gini kok. Apa Ibu pun untuk stok sebulan ada di rumah kok. Itulah orang kaya tuh. Tambah lo rajin beribadah lain. Wah, orang selamat nanti pada mahsyar tuh. Amin. Mudah-mudahan ya Pak Ibu ya. Jadi kalau awak rasanya Allah tidak ada golongan miskin Pak Ibu ya. Artinya waktu lah mampu rasanya jangan pernah tinggal ibadah Pak Ibu. Karena orang kaya yang tak beribadah ini menjadi orang yang spesial nantinya ketika sampai di padang mahsyar kata Rasulullah. Nah, kenapa orang kaya itu menjadi orang spesial ketika di padang mahsyar itu? Ada satu sahabat ya dari kalangan fakir muhajirin datang menemui nabinya Bu. Ja'afu karahul muhajirin ilan nabi. Satu kali datang seorang fakir dari kalangan muhajirin datang menemui nabi. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, zahaba halun nusur bil ujur. Kelak orang kaya akan lebih dulu masuk surga daripada kita yang miskin katanya. Kata Rasulullah, famadzak. Kenapa bisa? Kenapa bisa orang kaya lebih dulu masuk surga dibanding kalian yang miskin? Ya, kata orang miskin itu tadi, orang fakir dari kalangan muhajirin tadi, yusalluna kama nusalli wa yasumun kama nafsun. Kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka juga puasa. Kami tidak bisa melakukan satu hal. Ketika dia bersedekah, kami tidak bisa bersedekah karena tidak ada uang yang kami berikan. Ketika dia haji dan umroh, kami tidak mampu karena kami tidak punya uangnya cukup. Ketika mereka membebaskan budak, kami tidak bisa karena kami tidak punya uang pada saat itu. Kata Rasulullah, apa Bapak Ibu? Maukah kalian saya ajarkan satu kalimat? Afala un alimukum tudrikuna bihiman qad sabakakum. Maukah kalian saya ajarkan satu kalimat kata Rasulullah yang apabila kalimat itu kalian baca, maka kalian akan lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Dan satu-satunya yang tidak dapat mengalahkan kalimat itu kecuali orang yang sama mengucapkannya. Jadi kalau ada orang yang sama mengucapkan itu, sama lo bantuinnya dulu yang masuk surga. Kalau sedekah aja Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika itu kalangan dari muhajirin itu senang ya, senang hatinya. Ya Rasulullah, ajarkan kami kalimat itu. Ketika itu kata Rasulullah, Anfu sabiqullah ku'ula du'ri salah-salasan wa salasin. Kau bacalah subhanallah sebanyak 33 kali setiap selesai sholat. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, yang ke-100 kau tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kau pasti lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Kau Bu, senang hatinya pulang ya Bu. Pulang yang orang fakir dari kalangan muhajirin kau tadi dengan hati gembira senang pulang sampai ke rumahnya. Besoknya datang lagi dia ketemu Rasulullah. Rasulullah heran ya. Ja'afu karahul muhajirin ila Rasulillah, datang pada Rasulullahnya balik. Rasulullah heran. Kenapa kalian datang lagi? Ya, kata orang fakir dari muhajirin tadi, bocor yang kemarin Rasulullah. Ternyata sahabat kami yang kaya itu ikut mendengar pula apa yang kami baca, dan sekarang mereka telah membaca pula apa yang kami baca itu.
Kau Bu apa kata Rasulullah Pak Ibu? Zalika fadlullah yutihi mayyasha. Kalau begitu, orang kaya seperti itu memang lebih dulu masuk surga daripada kalian yang miskin. Karena Rasulullah konyo bakawan sama orang bansik banyak Bu, nak sama orang kaya dah Bu. Tapi ketika itu Rasulullah mengatakan orang kaya seperti itu memang lebih dulu masuk surga daripada kita yang miskin katanya. Bagus itu Pak Ibu. Orang kaya kokoh, nah punya banyak bisnis, punya banyak waktu je di luar. Berbeda je orang miskin Bu. Orang miskin kok banyak di rumah, banyak waktunya untuk beribadah. Orang kaya kok enggak. Yang iko diurus, yang iko diurus, yang iko diurus, yang iko diurus. Tapi waktunya bantu itu orang miskin beribadah, bantu itu lainnya. Aku hebatnya. Jadi kekayaan itu Pak Ibu, itu bonus dari Allah tuh. Kalau lengah dari kekayaannya itu istidrak namanya. Sansainya, itu ujiannya tuh. Tapi kalau bisa gunakan kekayaannya itu di jalan Allah, beribadah kepada Allah, orang spesial nanti ketika di padang mahsyar. 3 Pak Ibu ya. Yang pertama tadi rajulun qara al-Qur'an, orang membaca Al-Qur'an ya. Sekarang Pak Ibu, kalau ada di antara kita yang masih belum mengamalkan Al-Qur'an, maka mulai dari sekarang atau nanti amalkanlah. Sampai bila Ustaz, sampai mati. Jangan berhenti sampai mati. Kata Sayyidah Aisyah ya kan, apa amal yang dicintai Allah ya Rasulullah? Ayul a'mal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling dicintai Allah? Kata Nabi, amal yang paling dicintai Allah adwamuha wa in qallat. Amal kecil tapi dilakukan secara rutin. Rutin apa Ibu? Bapak Ibu kini bulan Ramadan kini kokoh baca Al-Qur'an tuh selesai khatam sampai akhir. Tapi setelah itu enggak do baca Qur'annya dah. Tapi Pak Ibu kini kok baca Al-Quran cuma 2 ayat seharinya. Tiap hari itu Pak Ibu lakukan. Sampai bila? Sampai ke mati. Itulah amal yang paling dicintai oleh Allah kata Rasulullah itu tadi. Baik Pak Ibu, itulah 3 golongan umat yang akan diberikan oleh Allah nantinya ketika di padang mahsyar. Yang padang mahsyar itu telah kita jelaskan tadi bagaimana kondisinya. Yang apabila ada itu di antara kita yang memiliki amal seperti itu, maka tidak akan pernah untuk merasakan bagaimana panasnya matahari itu, bagaimana keringat-keringat yang bercucuran itu. Tidak ada Pak Ibu. Bagaimana keringnya kerongkongan itu. Karena kata Rasulullah seperti itu Pak Ibu. Jika kita yang pertama baca Al-Quran, kita aman. Yang kedua, siapa yang menjadi muazin, itu saya taruh istiqomah dengan itunya, spesial nanti pada masyaranya. Yang ketiga, kita punya banyak uang, kita orang kaya, tapi beribadah kita kok nak tinggal, itu adalah orang spesial di padang mahsyar. Itulah ketiga amal yang dapat kita lakukan. Ada 7 lagi ya Pak Ibu, tapi mungkin tidak bisa karena waktu kita terbatas. Mungkin apabila nanti ada kesempatan saya di sini untuk menyampaikannya, insya Allah saya akan sampaikan 7 amal lagi dari hadis dari Bukhari Muslim. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Hendaknya ada banyak hal yang harus saya ucapkan. Salah satunya dan minta maaf kepada Bapak Ibu jika ada salah kata daripada saya. Mohon maaf, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.